Malam itu, udara di Serpong terasa berat. Angin kemarau membawa debu kering dari jalanan yang retak, menyelinap di antara deretan rumah sederhana di pinggir kota Tangerang Selatan. Lampu-lampu jalan berkelip lemah, seolah ikut mengantuk di bawah langit yang tak berbintang. Di sebuah gang kecil yang sepi, berdiri sebuah salon sederhana dengan papan kayu, bertuliskan Salon Cantik Ratna. Catnya mulai pudar, tapi bagi warga sekitar, tempat itu seperti ruang kecil tempat perempuan-perempuan kampung menata diri, sekaligus menata hati. Malam itu, semua tampak biasa saja. Aroma sampo melati masih tersisa di udara, kursi-kursi rapi, dan lampu neon menggantung redup di langit-langit. Di dalamnya, hanya ada satu orang, Nadia Prameswari, gadis 22 tahun, pegawai setia yang setiap hari menyambut pelanggan dengan senyum lembutnya. Bu Ratna, sang pemilik salon, sedang pergi ke Bandung untuk menjenguk adiknya yang sakit. Sebelum berangkat, ia sempat menepuk bahu Nadia sambil berpesan, "Jangan lupa kunci pintu belakang, ya nak. Dan kalau malam terlalu sepi, matikan kipas di ruang cuci rambut. Sudah tua, suka bunyi aneh." Nadia hanya tertawa kecil, mengangguk patuh. "Tenang Bu, saya jaga tempat ini seperti rumah sendiri." Dan memang begitulah. Sejak bekerja di sana 2 tahun lalu, Nadia tak pernah sekalipun membuat Bu Ratna khawatir. Anak yatim piatu dari Purwokerto itu dikenal rajin, sopan, dan pandai bergaul. Tapi di balik senyum tenangnya, belakangan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Di atas meja rias, ada buku kecil bersampul biru, buku catatan harian yang selalu ia tulis sebelum tidur. Malam itu, tangannya sempat menulis kalimat pendek, "Malam ini sepi sekali. Entah kenapa rasanya tidak tenang. Mungkin besok Bu Ratna pulang. Aku mau cerita tentang pelanggan aneh itu. Tapi nanti saja." Kalimat itu, tanpa ia tahu, akan menjadi tulisan terakhirnya. Jam menunjukkan pukul 11:30. Nadia menutup pintu depan, menggulung rambutnya, lalu merapikan tempat tidur lipat di sudut ruangan. Kipas angin tua berputar lambat, menebarkan desisan monoton yang membuat matanya berat. Dari luar, suara motor sesekali lewat, lalu hilang lagi dalam sunyi. Ia berbaring, menarik selimut tipis, memandangi langit-langit salon yang mulai menguning oleh asap waktu. Sementara itu, jauh di ujung gang, seseorang berjalan tertatih. Tubuhnya tinggi besar, kaosnya basah oleh keringat, dan bau alkohol menyengat dari jarak beberapa meter. Namanya Arman Suryana, seorang tukang bangunan dari proyek dekat situ, yang sudah berminggu-minggu memperhatikan Nadia dari kejauhan. Hampir setiap sore, ia datang ke salon dengan alasan sederhana, ingin keramas. Tapi tatapan itu selalu membuat pelanggan lain tak nyaman. Ada sesuatu di mata Arman yang gelap, seperti seseorang yang kehilangan arah dan mencoba mencuri sedikit cahaya dari orang lain. Malam itu, pikirannya dipenuhi suara-suara yang ia ciptakan sendiri. Suara yang membisikkan, "Dia menolakmu, dia merendahkanmu." Tangan Arman gemetar ketika membuka botol bir terakhir. Ia meneguk habis, menatap kosong ke arah salon yang kini gelap gulita. Dalam kepalanya, hanya ada satu niat, membuat Nadia mengerti perasaannya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Di dalam salon, kipas masih berputar pelan, sementara Nadia sudah terlelap. Pintu belakang yang tadi sore dikunci rapat kini bergerak pelan. Klik, bunyi kecil itu nyaris tak terdengar. Seseorang mencongkel gembok dengan kunci duplikat yang entah kapan dibuat. Bayangan tubuh besar melangkah masuk. Arman menahan napas, matanya liar, menatap ke arah tempat tidur kecil di sudut ruangan. Setiap langkahnya terasa berat, seperti menyeret dosa yang belum lahir. Kipas angin di langit-langit bergoyang ringan, membuat suara krik, krik, di tengah keheningan. Di luar, seekor anjing menggonggong pelan, lalu diam kembali. Arman berdiri di depan Nadia, menatap wajah gadis itu yang tertidur damai, bibirnya sedikit terbuka, napasnya tenang. "Kenapa kamu selalu diam, Hah?" Suaranya serak, nyaris seperti bisikan. "Aku cuma mau kamu dengar aku." Nadia terbangun setengah sadar, matanya membuka samar. "Pak Arman?" Suaranya lemah, campur bingung. "Pak, kenapa? Ada di sini?" Tak ada jawaban. Hanya desah napas berat dan langkah mendekat. Beberapa detik kemudian, suara benda logam jatuh terdengar keras brak, lalu hening panjang menelan seluruh ruangan. Malam itu, langit Serpong benar-benar gelap.
Di luar, bulan Agustus terasa kering di kulit, membawa panas yang menempel seperti kutukan. Sementara di dalam salon kecil itu, seorang gadis muda telah terdiam selamanya. Dan di atas tubuhnya, kipas angin tua menggantung miring, berputar perlahan, seperti menyimpan rahasia yang tak akan pernah diceritakan kepada siapapun. Pagi itu, cahaya matahari merayap pelan di atas atap-atap rumah di kawasan Serpong. Udara kemarau membawa aroma tanah dan debu, menempel di kulit siapapun yang keluar rumah lebih pagi dari biasanya. Dari kejauhan, terdengar suara azan subuh menggema lembut. Tapi hari itu, suara itu tidak membawa ketenangan. Hari itu, Serpong akan kehilangan kedamaiannya. Sebuah mobil travel berhenti di depan salon kecil yang catnya mulai mengelupas. Bu Ratna Widyaningrum turun dengan langkah tergesa. Di tangannya terbungkus sebuah tas kecil berisi oleh-oleh dari Bandung, jilbab hijau muda untuk Nadia. Anak itu pasti senang, gumamnya sambil tersenyum lelah. Ia baru saja menempuh perjalanan semalam penuh. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, ingin berterima kasih kepada pegawai setianya yang menjaga salon selama ia pergi. Tapi ketika sampai di depan pintu, langkahnya terhenti. Gembok bezita gantung longga. Pintu sedikit terbuka. Angin dari gang sempit itu meniup tirai tipis di balik kaca, membuatnya berayun pelan. Aneh, bisiknya. Nadia pasti lupa mengunci. Ia mendorong pintu dengan pelan. Engsel berderit. Dari dalam, hawa panas dan lembab langsung menyergap. Nadia, panggilnya. Suaranya menggema di ruangan kecil itu. Tidak ada jawaban. Ia melangkah beberapa langkah lagi. Aroma tajam menyengat hidungnya, campuran antara minyak rambut, bahan kimia, dan sesuatu yang manis, menyengat dan aneh. Tangan Bu Ratna bergetar saat menekan saklar lampu. Cahaya neon redup menyala, berkelip 2 kali sebelum stabil, dan pada detik itu, pandangannya membeku. Di kursi cuci rambut, tubuh Nadia Prameswari terbaring kaku. Rambut hitamnya masih basah, wajahnya tampak tenang, terlalu tenang. Di atas tubuhnya tergeletak kipas angin logam besar, miring seolah jatuh dari langit-langit. Ya Allah, suara Bu Ratna tercekat. Tas di tangannya terjatuh. Ia menjerit histeris, tubuhnya lunglai, hampir pingsan. Jeritannya memecah pagi Serpong. Warga sekitar berdatangan. Dalam beberapa menit, gang kecil itu sudah dipenuhi orang, ibu-ibu dengan daster, bapak-bapak masih memakai sarung, anak-anak berdiri di ujung jalan dengan wajah pucat. Kenapa? Bu Ratna, katanya ada orang pingsan. Suara-suara itu bergema, tapi tak ada yang berani mendekat ke dalam salon. Sampai akhirnya, seseorang menelepon polisi. Beberapa menit kemudian, sirene meraung memecah keheningan. 2 mobil patroli berhenti di depan gang. Petugas turun dengan cepat, memasang garis kuning di sekitar lokasi. Di antara mereka, muncul sosok pria berjaket hitam, berwajah tegas tapi matanya teduh, Inspektur Besar Rendra Wijaya, Kepala Reskrim Polres Tangerang Selatan. Ia berdiri di depan salon, memandangi papan kayu usang bertuliskan, Salon Cantik Ratna. Angin kemarau meniup helai rambutnya yang sudah beruban di pelipis. Ambil perimeter. Jangan biarkan warga masuk, katanya tenang. Petugas segera bergerak. Sementara Rendra melangkah masuk, menatap ruangan kecil yang kini berubah menjadi tempat tragedi. Ia berhenti sejenak di ambang pintu. Di kursi itu, di bawah kipas logam yang tergantung miring, tubuh muda itu sudah ditutupi kain putih. Ia menarik napas dalam. Ada sesuatu di pemandangan itu yang menusuk hatinya. Putrinya, Rani, berusia 21, hampir seusia korban. Untuk sesaat, ia merasa seolah sedang menatap kemungkinan terburuk dari mimpi seorang ayah. Siapa yang menemukan korban? Suaranya rendah. Bu Ratna, pemilik salon. Jawab seorang petugas. Bawa dia ke depan, beri air. Saya akan tanya nanti. Rendra mendekat ke meja kerja. Ada cangkir teh melati setengah penuh, buku catatan kecil bersampul biru, dan seuntai rambut panjang yang menempel di sisinya. Ia membuka halaman terakhir dengan hati-hati. Tulisan halus berwarna biru. Malam ini sepi sekali. Mungkin besok Bu Ratna sudah pulang. Aku ingin cerita tentang pelanggan aneh itu. Tapi nanti saja. Rendra menatap kalimat itu lama. Dadanya terasa berat. Pelanggan aneh, gumamnya. Ini bukan kebetulan. Seorang dokter forensik muda datang menghampiri Dr. Maya Anindita. Ia mengenakan sarung tangan lateks, wajahnya serius tapi lembut. Pak Rendra, tidak ada luka di kepala atau bahu, tapi di leher korban ada tanda kemerahan.
seperti tekanan kuat. Rendra menatapnya. Artinya, bukan kecelakaan. Kemungkinan besar korban dicekik sebelum kipas diletakkan di atas tubuhnya. Hening beberapa detik. Hanya suara kamera forensik yang memotret setiap sudut ruangan. Rendra mendekat ke kipas logam. Ia menepuknya pelan. Berat, tapi lantai di bawahnya tidak retak. Ini bukan jatuh alami. Maya mengangguk. Dan lihat, kabel CCTV di pojok itu, Pak. Patah bersih, seperti dipukul benda keras. Rendra menarik napas panjang. Seseorang mencoba membuat semua tampak seperti kecelakaan. Di luar, Bu Ratna duduk lemah di kursi plastik. Wajahnya pucat, jilbab hijau muda yang tadinya untuk Nadia, kini terpegang erat di tangannya. Saya baru semalam bicara dengannya, Pak. Suaranya gemetar. Dia anak baik, nggak pernah keluar malam, nggak punya musuh. Siapa yang tega? Air matanya jatuh, menetes di kain jilbab itu. Rendra berjongkok di hadapannya, nada suaranya lembut. Bu Ratna, apakah ada seseorang yang sering datang ke salon belakangan ini? Seseorang yang membuat Nadia tidak nyaman? Bu Ratna berpikir sejenak. Ada. Namanya Arman. Tukang bangunan di proyek dekat sini. Setiap datang, selalu minta dilayani Nadia. Tatapannya, nggak enak, Pak. Saya sudah bilang supaya hati-hati. Rendra mencatat nama itu di bukunya. Arman Suryana, gumamnya. Baik, terima kasih, Bu. Di kejauhan, sirene ambulans mulai menjauh, membawa tubuh Nadia ke rumah sakit untuk autopsi. Sementara garis polisi tetap terpasang, menutup gang kecil itu dari kerumunan yang semakin banyak. Langit Tangerang Selatan mulai meninggi. Sinar matahari menyilaukan atap seng. Tapi di dalam hati Bu Ratna dan semua yang mengenal Nadia, hari itu matahari seolah tidak pernah benar-benar terbit. Bagi mereka, pagi itu menjadi awal dari sesuatu yang panjang, sebuah pencarian kebenaran di tengah kebohongan yang disusun rapi. Dan bagi Inspektur Rendra, itu adalah hari di mana ia berjanji dalam diam, aku tidak akan membiarkan anak muda itu pergi tanpa keadilan. Siang itu, garis polisi berwarna kuning masih membentang di depan salon cantik Ratna. Panas matahari Tangerang Selatan menimpa atap seng, membuat udara di sekitar gang bergetar seperti asap. Warga mulai kembali ke aktivitas mereka. Tapi setiap kali melewati tempat itu, pandangan mereka berubah muram. Ada sesuatu yang tertinggal, di udara campuran rasa takut dan penasaran. Di dalam ruangan kecil yang kini penuh dengan petugas berseragam, Inspektur Besar Rendra Wijaya berdiri diam menatap papan kayu bertuliskan Salon Cantik Ratna. Di tangannya, ia memegang buku catatan kecil milik Nadia. Halaman terakhirnya telah ia baca berulang kali hingga hampir hafal di luar kepala. Pelanggan aneh itu. Kata-kata itu terus menggema di pikirannya. Dr. Maya Anindita menghampiri, membawa sarung tangan dan hasil pemeriksaan awal. Pak Rendra, katanya pelan, kami sudah periksa ulang leher korban. Ada bekas tekanan yang simetris. Bukan karena terjatuh, melainkan akibat tangan manusia. Diperkirakan korban meninggal sekitar pukul 2 dini hari. Rendra menatapnya, matanya tajam tapi tenang. Sama seperti perkiraan saya. Dan lihat, tidak ada tanda perlawanan besar di ruangan. Artinya pelaku mengenal korban, atau korban tidak sempat melawan. Maya mengangguk. Atau dia percaya pada pelaku. Ucapan itu menggantung di udara. Rendra menatap kipas logam besar yang kini sudah diangkat oleh petugas forensik. Kipas ini beratnya hampir 5 kilo. Tapi lantainya tidak rusak, posisinya tidak alami. Seseorang sengaja menaruhnya di atas tubuh Nadia untuk menyamarkan sebab kematian. Ia menoleh ke Maya. Pastikan ambil sampel sidik jari dari kipas dan meja cuci. Maya mencatat cepat di buku kecilnya. Baik, Pak. Sebelum berbalik, ia sempat menatap wajah Nadia yang kini tertutup kain putih di kantong jenazah. Untuk sejenak, bayangan kakaknya yang juga pernah menjadi korban kekerasan beberapa tahun lalu terlintas di benaknya. Dada Maya sesak. Ia menelan ludah pelan, menatap Rendra yang berdiri tegak dengan sorot mata tegas. Mungkin kali ini aku bisa menebus masa lalu, pikirnya. Sementara itu, di luar salon, dua penyidik muda Riko Prasetyo dan Bayu Santosa sedang memeriksa sekitar gang. Mereka sudah berbicara dengan beberapa warga, tapi kebanyakan hanya menggeleng. Tidak ada yang mendengar suara mencurigakan malam itu. Kayaknya pelaku tahu persis kapan harus datang, kata Riko sambil menyapu keringat dari kening. Bayu mengangguk. Jam 2 dini hari, gang ini sepi banget. Dan salon diapit rumah kosong sama warung tutup. Kalau dia tinggal di sekitar sini, berarti udah sering mantau.
tambah Riko. Bayu menatap ujung gang. Kita perlu cari siapa yang terakhir lihat korban hidup. Mereka berjalan ke arah rumah kontrakan Bu Ratna. Perempuan itu masih duduk lemah di teras, memegang tasnya. Maaf Bu, sapa Riko dengan sopan. Kami hanya ingin memastikan, apakah korban sempat bercerita tentang seseorang. Bu Ratna mengangguk pelan. Iya, dia pernah bilang ada pelanggan laki-laki yang datang hampir setiap hari. Namanya Arman. Tukang bangunan dari proyek dekat Pasar Lama. Bayu mencatat. Arman Suryana. Ya, iya. Orangnya tinggi besar, kulit gelap, rambutnya cepak. Kalau bicara matanya nggak pernah diam. Saya kadang takut lihat tatapannya. Riko menutup buku catatannya. Terima kasih Bu. Kami akan cari orang itu. Saat Riko dan Bayu berjalan menjauh, Rendra memanggil mereka dari depan salon. Kalian berdua, fokus lacak orang bernama Arman Suryana. Cari tahu tempat tinggalnya, latar belakang, siapa teman-temannya. Riko menjawab cepat. Siap, Pak. Maya menambahkan, saya akan ke laboratorium sore ini. Coba periksa DNA di kuku korban dan memori kamera CCTV yang rusak. Rendra mengangguk. Bagus. Tapi hati-hati. Jangan terlalu berharap banyak pada kamera. Saya curiga pelaku sudah menghancurkannya dengan sengaja. Menjelang sore, kantor Polres Tangerang Selatan terasa lebih sibuk dari biasanya. Di ruang kerja Rendra, papan putih besar berdiri penuh catatan dan foto-foto, denah salon, hasil otopsi sementara, dan tulisan besar berwarna merah, motif, kesempatan, bukti. Di bawahnya, Rendra menulis satu nama dengan spidol hitam, Arman Suryana. Dia punya alasan, kesempatan, dan akses, katanya pelan sambil menatap papan itu. Sekarang kita butuh bukti. Maya masuk dengan laptop di tangan. Pak, saya berhasil menyalakan kembali chip memori CCTV, tapi rekamannya rusak parah. Ada beberapa detik yang tersisa, meski gambarnya buram. Leandra berdiri mendekat. Putar, gambar bergetar di layar. Hanya lampu redup dan bayangan samar seseorang yang melangkah dari belakang salon. Tubuhnya tinggi, bahunya lebar, gerakannya hati-hati. Pause di situ, kata Rendra cepat. Maya menghentikan frame. Bentuk bahunya miring ke kiri, seolah menahan sesuatu di saku. Rendra mengangguk pelan. Posturnya cocok dengan deskripsi Bu Ratna. Ia menarik napas dalam. Mungkin ini awalnya. Malam turun pelan di kota. Lampu-lampu jalan menyala, memantulkan cahaya di aspal basah sisa hujan sore. Di ruangannya, Rendra duduk sendiri. Di mejanya, foto Nadia masih terbuka di dalam map. Ia menatapnya lama, lalu menulis catatan kecil. Korban muda, tidak punya musuh. Pelaku kemungkinan kenal dekat. Tindakan dingin dan terencana. Ia menutup matanya sejenak, mengingat wajah putrinya di rumah yang mungkin sedang belajar atau menonton televisi. Kalau itu terjadi pada anakku, gumamnya. Lalu berhenti, menahan napas. Suara langkah kaki terdengar di luar pintu. Maya masuk dengan secangkir kopi hitam. Pak, saya tahu ini berat. Tapi kalau kita terus memikirkan korban seperti anak sendiri, kita nggak akan kuat. Rendra tersenyum tipis. Mungkin. Tapi saya tidak ingin berhenti peduli. Maya menatapnya sejenak, lalu meletakkan kopi itu di meja. Besok pagi saya lanjut periksa ulang chip CCTV. Mungkin masih ada potongan data yang bisa diselamatkan. Lakukan. Setiap potongan kecil bisa jadi kunci. Saat Maya keluar, Rendra menatap papan kasus sekali lagi. Di tengah papan, foto bayangan buram dari CCTV terlihat seperti sosok tanpa wajah sebuah misteri yang perlahan mulai berbicara. Di luar, angin malam membawa suara adzan Isya dari masjid kecil di ujung jalan. Rendra menatap keluar jendela, lalu berkata pelan, nyaris seperti doa, kebenaran tidak akan lama bersembunyi. Selalu ada cahaya, bahkan di tengah kebohongan yang paling gelap. Langit Tangerang Selatan sore itu berwarna jingga keemasan, tapi suasananya terasa muram. Di balik deretan rumah petak berlantai semen dan atap seng, dua pria berpakaian lusuh duduk di sebuah warung kopi kecil di ujung gang. Sekilas, mereka tampak seperti pekerja bangunan biasa, kaos pudar, celana kotor, sandal jepit. Namun, pandangan mata mereka waspada, penuh perhitungan. Mereka adalah Riko Prasetyo dan Bayu Santosa, dua penyidik muda dari tim Inspektur Rendra yang ditugaskan untuk menyamar. Sudah 2 hari mereka nongkrong di warung yang sama, berpura-pura menjadi buruh serabutan. Tujuannya satu,
mengamati dan mencari tahu keberadaan Arman Suryana. Warung itu sederhana, beratap terpal biru, dengan meja kayu panjang dan kursi plastik yang sudah retak di beberapa bagian. Di atas meja, termos besar berisi kopi hitam dan piring kecil penuh gorengan yang mulai dingin. Suara televisi tua memutar sinetron sore, sementara kipas rusak di sudut warung berputar lambat, membuat udara lembab bercampur aroma minyak goreng dan asap rokok. Riko menyesap kopinya pelan, matanya menyapu ke arah deretan kamar kontrakan di seberang gang. "Nomor 7 itu, kan?" bisiknya ke Bayu tanpa menoleh. Bayu mengangguk pelan. "Iya," kata warga, "dia tinggal di situ sendirian. Kadang seminggu kerja, seminggu menghilang. Kalau malam, sering nongkrong di lapangan belakang sambil minum." Riko menaruh gelasnya. "Orang kayak gitu biasanya nggak susah dilacak, asal sabar." Di pojok warung, seorang bapak tua berambut putih duduk sambil merokok. Wajahnya legam terbakar matahari. Bayu mendekat sopan, mencoba membuka obrolan. "Pak, mau nanya, si Arman yang tukang bangunan itu masih tinggal di kamar 7, ya?" Bapak itu menatapnya dengan mata sayu, lalu tertawa kecil. "Masih, Mas. Orangnya keras kepala. Kalau sudah mabuk, suka ribut sendiri. Kasihan, dulu istrinya kabur gara-gara nggak tahan." Riko ikut menimpali. "Oh, dia punya istri." "Dulu punya. Namanya Sari. Cantik, tapi ya, nggak kuat hidup sama laki-laki kayak dia. Sekarang Arman sendirian. Kerjanya kadang, minumnya sering." Jawab si bapak, sambil menepuk abu rokok di asbak plastik. Riko bertukar pandang dengan Bayu. Mereka sudah mulai mendapatkan gambaran. Arman bukan sekadar pekerja kasar, dia pria yang patah, kehilangan, dan tenggelam dalam kebiasaannya sendiri. Sore berganti malam. Lampu-lampu gang mulai menyala satu persatu. Di ujung lorong, suara radio tua memutar lagu dangdut pelan. Dari kamar nomor 7, terdengar bunyi keras kursi jatuh, lalu tawa parau. Bayu menoleh cepat. "Itu dia," bisiknya. Riko mengangguk. Diam-diam menyalakan ponsel di saku untuk merekam. Pintu kamar nomor 7 terbuka sedikit. Sosok tinggi besar keluar dengan langkah goyah, membawa botol bir plastik. Wajahnya gelap, matanya kosong. Ia duduk di kursi bambu depan kamar, menatap jalan kosong. Arman Suryana. Riko mengamati dengan hati-hati. Cocok sama deskripsi Bu Ratna. Bahunya agak miring ke kiri. Bayu menambahkan, dan tatapannya dingin banget. Beberapa warga lewat, tapi tidak ada yang berani menyapa. Semua seperti tahu bahwa lebih aman pura-pura tidak melihat. Di bawah lampu kuning yang redup, Arman meneguk minumannya, lalu berbicara sendiri. Pelan tapi jelas terdengar. "Dia pikir bisa ninggalin aku begitu aja. Aku cuma mau ngomong. Kata-katanya terhenti di antara suara jangkrik. Riko mencatat cepat di buku kecil. Kemungkinan obsesi personal terhadap korban, perilaku agresif saat mabuk. Waktu berjalan lambat malam itu. Jam menunjukkan pukul 10:30. Arman akhirnya berdiri, berjalan masuk kembali ke kamar. Pintu menutup keras. Riko menarik napas panjang. "Oke, kita udah dapat cukup deskripsi dan pola. Besok kita lapor ke Pak Rendra." Bayu menatap pintu kamar itu lama. "Riko, lo sadar nggak? Kadang pelaku kayak dia bukan cuma jahat, tapi juga kesepian. Mungkin kesepian yang salah arah." Riko menghela napas. Kesepian bukan alasan buat ngerusak hidup orang lain. Mereka berdiri, membayar kopi, lalu berjalan perlahan keluar dari gang sempit itu, meninggalkan suara radio dan bau alkohol yang menempel di udara. Keesokan paginya, di kantor Polres Tangerang Selatan, Rendra sudah menunggu. Ia berdiri di depan papan kasus, membaca ulang laporan hasil otopsi dari Dokter Maya. Penyebab kematian, tekanan kuat di leher, tidak ada luka lain, tidak ada tanda-tanda perlawanan keras. Ia menutup map, wajahnya tegang. Pelaku tahu cara membungkam korban tanpa membuat suara. Artinya dia sudah memikirkan ini lama. Pintu diketuk. Riko dan Bayu masuk, membawa catatan lapangan. "Pak, kami sudah lacak keberadaan Arman. Dia tinggal di gang kecil dekat pasar lama. Warga bilang dia pemabuk, sering ribut, dan punya masa lalu kelam dengan istrinya yang kabur." Rendra menatap keduanya. "Ada interaksi langsung?" "Belum, Pak. Tapi kami sudah lihat sendiri. Semalam dia mabuk dan bicara sendiri soal seseorang yang meninggalkannya. Nada suaranya mirip dengan obsesi." "Jelas, Riko." Rendra berjalan pelan ke jendela. "Obsesi.
seringkali jadi pintu pertama menuju kekerasan. Ia berbalik, menatap timnya. Mulai malam ini, kita pasang pengawasan di sekitar kontrakannya. Jangan bergerak dulu, kita butuh bukti kuat. Maya, fokus di CCTV dan DNA. Riko dan Bayu, lanjutkan penyamaran. Pastikan dia tidak curiga. Maya yang duduk di sudut ruangan menatap layar laptopnya. Pak, saya hampir memulihkan satu potongan video dari kamera salon. Tidak jelas, tapi saya yakin di frame terakhir, ada seseorang menoleh ke arah kamera sebelum layar hitam. Rendra mendekat. Simpan itu baik-baik Maya. Kalau benar itu Arman, maka ini bisa jadi kunci. Malam turun lagi di Serpong. Angin membawa aroma debu dan bensin. Di gang sempit tempat Arman tinggal, Riko dan Bayu kembali duduk di warung yang sama. Warung itu kini sepi, hanya ada lampu bohlam kecil yang menggantung di atas kepala mereka. Arman terlihat duduk di tempat biasa, menatap kosong, dengan botol minuman di tangan. Bayu menatapnya, lalu berbisik, lihat cara dia melamun. Orang itu hidupnya, udah nggak punya apa-apa. Riko menjawab pelan, dan mungkin itu yang paling berbahaya karena orang yang kehilangan segalanya, kadang nggak takut kehilangan nyawa orang lain. Hening beberapa saat, dari kejauhan, terdengar azan Isya, lalu suara radio tua yang kembali memutar lagu lawas. Malam terasa panjang, tapi bagi Riko dan Bayu, setiap menit di gang sempit itu membawa mereka selangkah lebih dekat pada kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik wajah seorang pria mabuk bernama Arman Suryana. Pagi di Polres Tangerang Selatan dimulai dengan kesibukan yang tak biasa. Ruangan penyidik penuh dengan suara telepon, bunyi printer, dan langkah kaki cepat. Di antara hiruk-pikuk itu, Dr. Samban, Maya Anindita duduk di depan komputer laboratorium forensik. Matanya menatap layar dengan penuh konsentrasi. Sudah 2 malam ia tidak tidur. Rambutnya digelung asal, dan di sampingnya bertumpuk cangkir kopi kosong. Namun pagi ini, setelah berjam-jam menatap ratusan frame video rusak dari kamera salon, sesuatu akhirnya muncul. Gambar itu masih buram, tapi cukup untuk membuat dadanya berdegup cepat. Siluet seseorang terlihat menoleh ke arah kamera sebelum layar berubah gelap. Bayangan bahu miring ke kiri, tubuh tinggi besar, dan gerakan lambat seperti menahan sesuatu di tangan. Maya menahan napas. Ia memutar ulang beberapa kali, lalu memperbesar frame. Tidak jelas wajahnya, tapi pola jalannya. Ia mengenali gaya tubuh itu. Arman Suryana. Dengan cepat ia menyimpan file itu, lalu menyalin ke dalam drive eksternal. Pak Rendra harus lihat ini, gumamnya. Berdiri sambil meraih jaketnya. Di ruang rapat lantai 2, Inspektur Rendra sedang memandangi papan besar berisi foto-foto dari TKP. Cahaya matahari pagi menembus jendela, mengenai wajahnya yang lelah tapi tetap tegas. Di papan itu, tulisan besar berwarna merah mencolok. Arman Suryana target utama. Riko dan Bayu sudah duduk di meja, masing-masing membawa laporan terbaru. Mereka baru saja pulang dari pengintaian malam sebelumnya. Dia tidak pergi kemana-mana, Pak, kata Riko. Setiap malam minum di warung yang sama, lalu pulang ke kamar kontrakannya. Tidak ada tanda-tanda curiga. Rendra mengangguk pelan. Baik, kita biarkan dia merasa aman dulu. Pelaku seperti itu biasanya berpikir semua sudah beres. Pintu terbuka. Maya masuk tergesa. Wajahnya masih pucat tapi matanya bersinar. Pak, saya punya sesuatu. Ia menaruh laptop di meja, memutar video. Semua mata tertuju pada layar. Gambar bergetar, tapi kali ini cukup jelas. Sebuah bayangan melangkah cepat ke arah salon dari belakang gang. Lampu jalan berkedip, dan tepat sebelum layar hitam, sosok itu menoleh setengah detik. Rendra membeku. Cara berjalan, posisi bahu, dan postur tubuh itu cocok dengan laporan warga. Itu dia, gumamnya pelan. Itu Arman. Maya menunjuk layar. Frame ini diambil pukul 2:17 dini hari, sama dengan waktu kematian korban. Bayu menambahkan, dan posisi datangnya dari arah gang, di mana rumah kontrakan Arman berada. Rendra menutup laptop perlahan. Kita punya cukup alasan untuk bergerak. Namun, suaranya tetap datar. Ia tahu, satu kesalahan langkah bisa membuat Arman kabur, atau lebih buruk membahayakan warga. Sore itu, langit mulai mendung. Di luar gedung Polres, udara berubah berat. Pertanda hujan akan turun. Rendra berdiri di depan timnya. Baik, dengarkan, katanya tegas. Besok pagi pukul 6 kita bergerak. Target,
Rumah kontrakan nomor 7 di Gang Pasar Lama. Tersangka kemungkinan bersenjata atau dalam pengaruh alkohol. Jangan ada tembakan kecuali situasi darurat. Riko mengangguk. Saya dan Bayu akan ambil posisi di depan gang, Pak. Bagus, jawab Rendra. Saya akan pimpin langsung penangkapan. Maya berdiri di sisi ruangan, menatap mereka dengan cemas. Pak, kalau dia melawan. Rendra menatapnya. Matanya lembut tapi tajam. Kita hadapi, tapi jangan lupa, tugas kita bukan hanya menangkap pelaku, tapi menjaga agar tidak ada nyawa lagi yang hilang. Malam itu hujan turun deras. Petir sesekali menyambar langit, menerangi kota yang tertidur. Di ruang kerjanya yang sepi, Rendra duduk sendirian. Di mejanya, foto Nadia Prameswari masih terbuka. Senyum lembut gadis itu seperti menatapnya dari masa lalu. Ia menatap foto itu lama, lalu mengambil pena dan menulis di buku catatan pribadinya. Kebenaran sering bersembunyi dalam keheningan, tapi cepat atau lambat, ia akan bersuara. Telepon di mejanya berdering pelan. Suara Maya di seberang. Pak, hasil DNA dari kuku korban sudah keluar. Rendra langsung duduk tegak. Dan hasilnya, sampel kulit di bawah kuku cocok dengan DNA Arman Suryana. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara hujan memukul kaca jendela. Rendra menutup matanya. Baik, kirimkan laporan resminya. Besok kita selesaikan semuanya. Langit pagi di Tangerang Selatan kelabu. Kabut tipis menyelimuti Gang Pasar Lama. Dari kejauhan, ayam jantan berkokok lemah, dan aroma kopi dari warung kecil mulai tercium. Tapi hari itu, tidak ada yang benar-benar tenang. Tepat pukul 6:10, 3 mobil polisi berhenti diam-diam di ujung gang. Rendra turun lebih dulu, mengenakan rompi pelindung. Di belakangnya, Riko dan Bayu sudah siap dengan senjata non-mematikan. Posisi 1 dan 2, siap. Suara di radio menjawab serempak, siap komandan. Udara pagi terasa tegang. Hanya suara langkah kaki dan tetesan air dari atap seng yang terdengar. Rendra memberi isyarat dengan tangan. Sekarang, 4 petugas bergerak cepat ke arah kamar nomor 7. Riko mengetuk pintu keras. Polisi, buka pintu. Tak ada jawaban. Hanya suara batuk dari dalam. Bayu menghitung pelan. 1, 2. Polisi, buka pintu sekarang. Masih hening. Rendra memberi aba-aba dengan gerakan kecil. Bruk, pintu didobrak. Arman Suryana terbangun dari tidurnya. Matanya merah, rambut acak-acakan. Ia bangkit, kaget, mencoba meraih sesuatu di bawah bantal. Tapi 2 petugas sudah lebih dulu menahannya. Jangan bergerak, teriak Riko. Arman terhuyung, wajahnya kebingungan. Saya salah apa? Saya nggak bunuh siapa-siapa. Rendra melangkah masuk dengan tenang, menunjukkan surat penangkapan. Arman Suryana, kamu kami tangkap atas dugaan pembunuhan terhadap Nadia Prameswari. Arman memucat. Matanya liar mencari jalan keluar. Saya cuma mau ngomong sama dia. Saya nggak mau bunuh dia. Suaranya gemetar. Rendra menatapnya dalam. Kau akan punya kesempatan bicara. Tapi sekarang, ikut kami. Tangannya diborgol. Di luar, warga mulai berdatangan, berbisik pelan. Mobil polisi melaju perlahan keluar gang, meninggalkan rumah kontrakan itu yang kini sepi-sepi seperti dosa yang baru saja diangkat ke permukaan. Di dalam mobil, Rendra duduk di seberang Arman. Hujan mulai turun lagi. Tidak ada suara, hanya detak jam di dashboard dan bunyi wiper yang bergerak pelan. Arman menatap keluar jendela, suaranya kecil, nyaris tenggelam oleh hujan. Saya cuma mau dia dengar saya, Pak. Cuma itu. Rendra menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, malam ini, satu babak sudah berakhir tapi babak berikutnya baru saja dimulai. Kebenaran sudah muncul, pikirnya, tapi keadilan masih harus diperjuangkan. Ruang interogasi di Polres Tangerang Selatan kecil dan sederhana. Dindingnya putih kusam, di atas meja logam hanya ada 2 gelas air, lampu neon yang berkelip lemah, dan suara detak jam di dinding yang seakan menghitung waktu dengan sabar. Arman Suryana duduk di kursi, tangan terborgol di depan, wajahnya pucat dan lelah. Matanya bengkak, entah karena kurang tidur atau air mata yang tak sempat jatuh. Di hadapannya, Inspektur Rendra Wijaya duduk diam, menatap tanpa suara. Di balik kaca satu arah, Dr. Maya dan 2 penyidik muda, Riko dan Bayu, memperhatikan dengan napas tertahan. Rendra membuka map di hadapannya, menatap beberapa foto dari TKP, lalu menutupnya pelan. Arman,
Katanya dengan suara datar tapi tenang. Kita tidak di sini untuk menuduh. Kita di sini untuk mendengar. Jadi ceritakan dari awal. Apa yang terjadi malam itu? Arman menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam. Saya cuma mau ngomong sama dia, Pak. Cuma mau bicara baik-baik. Bicara tentang apa? Dia. Nadia. Dia selalu nolak saya. Saya nggak tahu kenapa. Saya cuma pengen dia tahu saya nggak jahat. Suara Arman serak. Ia berhenti sejenak, menatap air di gelas, lalu melanjutkan pelan. Saya suka sama dia. Sejak pertama kali datang ke salon itu, dia beda. Senyum dia lembut, kayak nggak ada beban. Saya pikir, kalau dia mau dengar saya, mungkin saya bisa berubah. Tapi dia takut. Dia bilang saya bikin dia nggak nyaman. Waktu itu saya cuma diem. Tapi malam itu, setelah saya minum, semua pikiran kacau. Saya cuma pengen dia dengar. Sekali aja. Rendra memperhatikannya dengan mata tajam. Jadi kamu datang ke salon jam 2 pagi? Arman mengangguk pelan. Saya bawa kunci duplikat. Pernah saya bantu benerin pintu belakang waktu itu. Saya masuk pelan. Dia lagi tidur. Saya panggil pelan. Tapi dia kaget. Dia bangun, teriak. Bilang mau lapor polisi. Saya panik, Pak. Saya tutup mulutnya. Saya bilang jangan teriak. Suaranya tercekat. Tapi, dia berhenti napas. Hening panjang memenuhi ruangan. Rendra menunduk pelan, lalu berkata lirih. Kamu tahu, Arman, yang kamu bunuh bukan cuma nyawa satu gadis. Kamu juga bunuh harapan, kepercayaan, dan ketenangan banyak orang. Arman menunduk makin dalam. Saya nggak mau bunuh dia, Pak. Saya cuma mau dia ngerti. Tapi waktu saya sadar dia udah nggak gerak. Saya takut. Saya lihat kipas jatuh di sudut. Saya taruh di atas tubuhnya, biar dikira kecelakaan. Air matanya jatuh ke lantai. Saya bodoh, Pak. Saya cuma pengen diperhatikan. Seumur hidup saya nggak pernah ada yang mau dengar saya. Dari balik kaca, Maya memejamkan mata. Ia menggenggam map di tangannya erat. Dalam hatinya, ia tahu, pengakuan ini bukan pembenaran, tapi bentuk luka yang meledak setelah terlalu lama dipendam. Rendra menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap pria di depannya. Arman, saya tidak akan memaafkan perbuatanmu, tapi saya akan mendengarkanmu. Karena hanya dengan mendengar, kita tahu kenapa manusia bisa berubah menjadi monster. Arman menatapnya, mata merah dan kosong. Saya bukan monster, Pak. Saya cuma kehilangan semua orang. Lalu kamu pikir dengan menghancurkan hidup orang lain, kamu akan sembuh? Arman menunduk. Suaranya nyaris berbisik. Saya nggak tahu caranya sembuh, Pak. Rendra menarik napas panjang, lalu memberi isyarat ke Riko. Ia berdiri dan melangkah keluar ruangan, membiarkan Maya masuk. Maya berjalan pelan, duduk di depan Arman. Wajahnya lembut, tapi suaranya tegas. Arman, saya dokter forensik. Saya sudah melihat tubuh Nadia. Kamu tahu, wajahnya masih seperti orang tidur. Tenang, dia tidak menjerit, tidak melawan. Dia hanya diam. Mungkin karena dia percaya kamu tidak akan menyakitinya. Arman terisak. Jangan bilang begitu, Bu. Tolong. Maya menatapnya lurus. Kamu bilang kamu ingin didengar. Sekarang dengar saya. Perasaanmu mungkin nyata. Tapi cinta yang tidak disertai tanggung jawab bukan cinta. Itu pelarian. Arman terdiam. Untuk pertama kali sejak ditangkap, ia benar-benar menatap Maya. Di matanya, ada sesuatu yang rapuh. Seperti anak kecil yang baru sadar apa itu kehilangan. Sore menjelang ketika interogasi selesai. Arman dibawa kembali ke sel. Hujan turun tipis di luar, membasahi halaman kantor polisi. Rendra berdiri di depan jendela, menatap air menetes di kaca. Di belakangnya, Maya datang membawa laporan hasil interogasi. Pak, katanya pelan. Pengakuannya konsisten dengan hasil forensik. Tidak ada tanda luka lain, tapi ada sesuatu. Apa itu? Sebelum ditahan, Arman minta maaf, bukan pada kita, tapi pada seseorang bernama Rara. Rendra berbalik. Rara, istrinya, dulu meninggalkan dia karena kekerasan. Mungkin rasa kehilangan itu yang menumpuk sampai jadi dendam. Rendra memandangi hujan di luar lagi. Kadang manusia tidak lahir jahat, Maya. Mereka cuma tidak pernah diajari bagaimana menghadapi kesepian. Maya menatapnya lama. Tapi kesepian tidak memberi hak untuk menghancurkan hidup orang lain. Rendra tersenyum tipis. Benar, tapi memahami itu yang paling sulit. Malam turun perlahan.
Di ruang tahanan, Arman duduk sendirian, menatap dinding lembab di depannya. Di luar, suara azan maghrib terdengar sayup. Ia menutup mata, berbisik pelan. Rara, maafkan aku. Aku cuma pengen jadi orang baik. Tapi aku nggak tahu caranya. Sementara itu, di ruang atas, Rendra menulis catatan terakhir di map kasus Nadia. Manusia tidak dilahirkan jahat, tapi luka yang tak disembuhkan bisa mengubah cahaya menjadi kegelapan. Dan tugas kami adalah memastikan gelap itu berhenti di sini. Ia menutup map dengan pelan, lalu menatap keluar jendela. Hujan masih turun, tapi di balik langit kelabu, ada secercah cahaya kecil seolah mengingatkan bahwa di balik setiap tragedi, selalu ada pelajaran yang harus dipahami. 3 hari setelah penangkapan Arman Suryana, kota Tangerang Selatan kembali ramai. Namun di balik keramaian pasar, ada percakapan yang sama terulang di setiap sudut warung kopi dan halte bus. Kasus salon itu ya? Iya. Yang korbannya gadis muda. Katanya pelakunya tukang bangunan. Orang sini juga. Nama Nadia Prameswari kini jadi berita utama di televisi lokal. Foto wajahnya tersenyum lembut dengan rambut dikuncir terpampang di layar, di bawah judul tebal. Cinta gagal berujung tragis. Kasus pembunuhan di Salon Cantik Ratna. Di sebuah rumah sederhana di Purwokerto, Ibu Lestari Widodo duduk di depan televisi, memandangi layar dengan mata kosong. Di pangkuannya, ia menggenggam kain putih kecil potongan dari baju terakhir yang dipakai Nadia sebelum dibawa ke rumah sakit. Suaranya serak ketika berbicara pelan pada dirinya sendiri. Nak, ibu nggak sangka dunia bisa sekejam ini. Kau cuma mau kerja, bantu ibu. Tapi kenapa begini? Air matanya jatuh, membasahi kain itu. Tetangga datang silih berganti, membawa makanan, doa, dan pelukan. Tapi tidak ada yang bisa benar-benar mengisi kekosongan di ruang tamu itu tempat foto Nadia. Kini berdiri di meja kecil, diapit 2 lilin putih. Sementara itu, di Tangerang Selatan, Bu Ratna Widianingrum kembali ke salon. Ia berdiri di depan pintu, memegang kunci lama yang masih ada bekas goresan di pinggirnya. Papan nama salon Cantik Ratna kini tergantung miring, katnya semakin pudar. Ia membuka pintu perlahan. Bau bahan kimia masih samar tercium. Kursi-kursi rapi, cermin besar di dinding masih memantulkan bayangan sepi. Tapi di sana, di kursi cuci rambut di pojok ruangan, bayangan masa lalu seperti masih menunggu. Bu Ratna melangkah pelan, menyentuh kursi itu dengan tangan gemetar. Nadia, ibu pulang nak. Suara itu hampir tidak terdengar, tapi menggema di seluruh ruangan. Ia menutup matanya, menahan air mata yang sudah tak sanggup lagi diseka. Dari pintu, Dokter Maya berdiri diam, menatap tanpa berani mendekat. Bu Ratna menoleh, tersenyum lemah. Dokter Maya ya, terima kasih sudah datang. Maya melangkah masuk. Saya cuma ingin memastikan ibu baik-baik saja. Bu Ratna menggeleng. Nggak akan pernah benar-benar baik dok, tapi saya ingin buka lagi salon ini nanti. Nadia pasti mau itu. Dia selalu bilang, tempat ini seperti rumahnya. Maya menatap kursi itu lama, lalu berkata pelan, kadang tempat yang pernah menyimpan luka, bisa juga jadi tempat sembuh. Di kantor Polres, Inspektur Rendra duduk di ruangannya, menatap tumpukan surat dan laporan. Media menekan keras wartawan berbaris di luar, meminta komentar resmi. Riko masuk tergesa, membawa map. Pak, ini permintaan wawancara dari beberapa media nasional. Rendra menghela napas panjang. Beritahu mereka, saya tidak ingin sensasi. Ini bukan kisah untuk dijual. Baik Pak. Setelah Riko keluar, Maya masuk perlahan. Pak, Ibu Lestari ingin bicara dengan Bapak. Katanya mau ke sini besok. Rendra terdiam sejenak. Ibunya datang? Iya. Katanya ingin melihat langsung orang yang membunuh anaknya. Hening. Rendra menatap keluar jendela. Hujan tipis turun lagi sore itu. Seolah langit ikut berduka. Maya, katanya pelan. Saya pernah melihat banyak kasus pembunuhan. Tapi kali ini, entah kenapa, rasanya seperti kehilangan anak sendiri. Maya menatapnya dengan mata penuh pengertian. Mungkin karena Nadia mengingatkan Bapak pada putri Bapak. Rendra mengangguk pelan. Iya. Dan saya takut kalau suatu hari dunia juga melukai dia. Keesokan harinya, pagi di Polres terasa berbeda. Langit cerah, tapi udara di koridor berat. Ibu Lestari datang dengan bus dari Purwokerto. Ia mengenakan kebaya coklat sederhana, membawa tas kecil dan sebungkus bunga melati. Maya menyambutnya di pintu. Selamat pagi Bu, saya Maya.
dari tim penyidik. Terima kasih nak. Saya cuma ingin lihat wajahnya yang ngerenggut anak saya. Maya menatapnya penuh hormat. Baik Bu, tapi harap kuat, ya. Di ruang tahanan, Arman Suryana duduk di pojok, kepala menunduk. Saat pintu dibuka, ia menatap bingung. Ibu Lestari melangkah masuk pelan. Tak ada kata-kata, hanya suara langkah kecil di lantai semen. Beberapa detik mereka saling menatap dua jiwa yang hancur karena perbuatan yang sama. Akhirnya, Ibu Lestari bicara pelan, tapi tegas. Kamu tahu rasanya kehilangan anak, Arman? Arman tidak menjawab. Air matanya mengalir tanpa suara. Saya juga tahu rasanya kehilangan hidup. Waktu anak saya dibunuh. Ia berhenti, menatap pria itu dengan mata yang tidak marah, hanya sedih. Kalau kamu benar-benar menyesal, tolong jangan mati di dalam penyesalan. Jalani hukumanmu, tapi jadikan hidupmu sisa ini buat menebus kesalahanmu. Arman terisak. Bu, saya nggak pantas dimaafkan. Ibu Lestari menarik napas panjang. Memaafkan bukan buat kamu, tapi buat hati saya, supaya saya bisa tenang. Ia berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Maya berdiri di pintu, tertegun. Rendra yang menyaksikan dari jauh hanya bisa menunduk. Dalam keheningan itu, mereka semua tahu, tidak ada keadilan yang benar-benar menghapus luka. Tapi di balik luka, ada kekuatan manusia yang tak bisa dijelaskan dengan hukum apapun kemampuan untuk memaafkan. Sore menjelang, Rendra keluar dari gedung, berdiri di halaman. Cahaya matahari terakhir memantul di kaca jendela, menciptakan siluet panjang di tanah. Maya menghampiri. Pak, Ibu Lestari baru saja pulang. Dia sempat titip pesan. Apa katanya? Katanya, jangan biarkan kasus Nadia hanya berakhir di pengadilan. Jadikan kisah ini pelajaran buat semua orang yang lupa caranya menghargai hidup. Rendra mengangguk, menatap langit senja yang mulai merah. Pesan itu akan saya jaga, katanya pelan. Karena mungkin keadilan sejati memang lahir bukan di ruang sidang, tapi di hati mereka yang mampu memahami. Malam itu kantor Polres Tangerang Selatan tidak seramai biasanya. Sebagian besar petugas sudah pulang, hanya tersisa cahaya redup dari ruang penyidik dan suara kipas angin tua yang berputar malas. Inspektur Rendra Wijaya duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap berkas kasus yang kini sudah lengkap. Di atas meja, map berlabel tebal bertuliskan, kasus Nadia Prameswari Arman Suryana, tersangka. Ia membuka lembar demi lembar. Foto TKP, laporan forensik dari Maya, pengakuan tertulis Arman. Semuanya seolah berbicara padanya dengan suara yang sama. Datar, legal, tanpa emosi. Tapi bagi Rendra, setiap lembar kertas itu punya bayangan. Bayangan wajah Nadia, gadis muda yang meninggal di kursi kerja. Bayangan Arman, yang menangis dalam sel seperti anak hilang. Dan bayangan Ibu Lestari, yang berdiri tegak di depan orang yang membunuh anaknya, tapi masih mampu berkata, saya memaafkan. Ia menutup map itu perlahan. Kopi di cangkirnya sudah dingin. Apakah ini keadilan? Gumamnya lirih. Pagi harinya, media sudah memenuhi halaman depan kantor polisi. Kamera, mikrofon, dan wartawan berdesakan di pagar. Judul berita bergantian muncul di layar televisi. Tersangka pembunuh pegawai salon akui perbuatannya. Keluarga korban memaafkan, tapi publik menuntut hukuman mati. Riko masuk ke ruang Rendra dengan wajah tegang. Pak, media mulai menggiring opini. Mereka bilang kepolisian lamban, terlalu lembut pada pelaku. Rendra menatapnya, wajahnya tenang tapi matanya suram. Biarkan mereka menulis apa saja. Keadilan tidak bisa diukur dari suara terbanyak. Riko menunduk. Tapi tekanan dari atas mulai datang, Pak. Kapolres minta kita percepat berkas, jangan sampai disebut lalai. Baik, jawab Rendra singkat. Meski dalam dadanya ia tahu, yang mereka kejar bukan lagi kebenaran melainkan citra. Siang itu, Dr. Maya Anindita datang membawa laporan terakhir dari hasil psikiatri forensik Arman. Ia duduk di hadapan Rendra, membuka map dengan hati-hati. Ini hasil pemeriksaan psikis Arman. Katanya, dia tidak mengalami gangguan kejiwaan permanen, tapi tingkat stres dan trauma masa lalu tinggi sekali. Kekerasan domestik di masa kecil, kehilangan keluarga, dan depresi berat setelah ditinggal istrinya. Rendra menatapnya lama. Jadi dia sadar saat membunuh Nadia. Maya mengangguk. Sadar, tapi tidak rasional. Luka yang ia bawa terlalu dalam. Rendra menghela napas panjang.
Itu artinya pengadilan akan tetap menghukumnya seperti pembunuh biasa. Ya, tapi kalau dia hanya korban dari luka yang tak pernah diobati, apa bedanya kita dengan dia, Maya? Maya menatapnya, matanya lembut. Bedanya, Pak, kita berusaha menghentikan luka itu sebelum menular. Rendra diam. Kata-kata itu menancap dalam. Ia sadar, pekerjaannya bukan sekadar mencari siapa bersalah, tapi bagaimana dunia bisa sedikit lebih baik setelah kebenaran terungkap. Malamnya, Rendra memutuskan pulang lebih awal. Rumahnya kecil di pinggiran Pamulang, tenang, dengan taman kecil dan lampu halaman berwarna kekuningan. Putrinya, Salsa, duduk di ruang tamu membaca buku kuliah. Ia menatap ayahnya dan tersenyum. "Pa, Bapak kelihatan capek." Rendra tersenyum samar. "Iya nak, dunia makin berat sekarang." Salsa meletakkan bukunya, lalu mendekat. "Pa, aku baca berita tentang kasus salon itu. Kasihan banget gadis itu." Rendra diam sejenak. "Iya, tapi lebih kasihan lagi kalau kita hidup di dunia yang tidak belajar dari kesalahannya." Putrinya menatap bingung. "Maksud Papa?" Rendra menatap langit di luar jendela. "Papa hanya takut kalau suatu hari nanti dunia melukaimu, seperti melukai dia. Karena Papa tahu, bukan kejahatan besar yang menghancurkan manusia tapi kebisuan, ketidakpedulian." Salsa terdiam, lalu menggenggam tangan ayahnya. "Selama masih ada orang seperti Papa, dunia nggak akan benar-benar gelap." Rendra tersenyum, tapi air matanya menetes tanpa ia sadari. Keesokan harinya, Rendra diminta hadir dalam rapat bersama pihak kejaksaan untuk menyerahkan berkas perkara. Semuanya berjalan formal dan dingin. Jaksa hanya menatap tumpukan kertas tanpa ekspresi. "Lengkap," katanya singkat. "Kasus bisa segera dilimpahkan." Namun sebelum beranjak, Rendra berkata, "Tolong, nanti di sidang, sampaikan juga hasil pemeriksaan psikis pelaku, supaya pengadilan tahu dia bukan hanya pelaku, tapi juga manusia yang rusak oleh luka masa lalu." Jaksa menatapnya datar. "Hukum tidak menilai luka, Pak Rendra. Hukum hanya menilai perbuatan, dan itulah kenapa hukum selalu terlambat menyembuhkan," jawab Rendra pelan. Sore itu, Rendra dan Maya berdiri di balkon kantor polisi, menatap langit jingga. "Pak," kata Maya lirih, "kalau seandainya Nadia masih hidup, apa Bapak pikir dia akan memaafkan Arman?" Rendra tidak langsung menjawab. Angin sore meniup rambutnya, membawa aroma hujan yang belum turun. "Mungkin iya," katanya akhirnya, "karena orang seperti Nadia biasanya punya hati yang lembut, dan kadang orang lembut justru yang paling cepat pergi." Maya menatapnya dalam. "Saya kadang iri sama cara Bapak melihat dunia. Bapak bisa tegas, tapi tetap berbelas kasih." Rendra tersenyum samar. "Itu bukan kelebihan, Maya. Itu beban. Karena setiap kali saya menatap pelaku kejahatan, saya selalu bertanya, kalau hidup saya seburuk hidup mereka, apakah saya juga akan tetap jadi orang baik?" Hening. Langit mulai gelap. Di kejauhan, suara azan maghrib menggema pelan. Malam itu, di rumahnya, Rendra menulis catatan baru di buku kecilnya. Tulisan tangan itu sederhana, tapi bergetar. Keadilan tidak selalu berarti hukuman. Kadang, keadilan adalah saat seseorang berani menghadapi dirinya sendiri, dan kita berani memaafkan tanpa lupa. Ia menutup buku itu, menatap keluar jendela. Di langit, hujan mulai turun perlahan, membasahi bumi yang letih. Dan untuk pertama kalinya sejak kasus Nadia dimulai, Rendra merasa tenang bukan karena kasusnya selesai, tapi karena ia mulai memahami sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa pekerjaannya bukan sekadar mencari kebenaran di antara kebohongan, tapi menjaga agar hati manusia tidak sepenuhnya kehilangan arah. Pagi itu, halaman Pengadilan Negeri Tangerang Selatan sudah dipenuhi orang. Wartawan berdesakan di depan gerbang, kamera menyorot setiap mobil yang datang. Di antara kerumunan itu, bisikan-bisikan penuh rasa, ingin tahu berdesir seperti angin. "Itu dia, pelakunya," katanya udah ngaku. "Kasihan ibunya korban, katanya datang jauh-jauh dari Jawa Tengah. Polisinya juga katanya ikut hadir, yang nyelidikin kasusnya." Di ruang sidang utama, kursi-kursi kayu telah disusun rapi. Bau cat lama dan kertas hukum memenuhi udara. Di depan, 3 hakim duduk tegak di atas podium tinggi, dengan bendera merah putih di belakang mereka. Nama Hakim Ketua Rukmini Santoso disebut. Seorang perempuan paruh baya dengan wajah tegas namun teduh. Ketika terdakwa Arman Suryana dibawa masuk, ruangan seketika hening.
Ia tampak lebih kurus dari sebelumnya, rambutnya pendek, wajahnya pucat, di tangannya masih tampak bekas borgol. Tapi matanya tenang bukan karena pasrah, tapi karena kelelahan yang sudah melampaui rasa takut. Dari barisan kursi pengunjung, Ibu Lestari duduk diam, memeluk bunga melati di pangkuannya. Di belakangnya, Rendra dan Dokter Maya hadir tanpa seragam, hanya sebagai saksi dan pengamat. Ketika hakim mengetukkan palu kayu, suara dentumannya menggema panjang di ruangan. Sidang perkara pembunuhan atas nama terdakwa Arman Suryana dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa berdiri. Suaranya datar namun tajam. Yang mulia, berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, kami menuntut terdakwa Arman Suryana dengan hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan berencana terhadap korban Nadia Prameswari. Beberapa orang di ruang sidang berbisik. Kata seumur hidup terdengar berat seperti vonis untuk membayar dosa dengan waktu yang tak akan pernah cukup. Hakim menatap Arman. Terdakwa, apakah saudara ingin memberikan keterangan? Arman menatap kosong ke depan. Ia membuka mulut pelan. Suaranya bergetar namun jujur. Saya nggak mau bela diri, Yang Mulia. Saya tahu saya salah. Tapi saya cuma mau bilang, saya nggak pernah punya niat buat bunuh dia. Ia menunduk, menahan napas. Saya cuma pengen dia dengar saya. Tapi waktu dia bilang mau lapor polisi, saya panik. Saya nggak sadar tangan saya menutup mulutnya terlalu keras. Setelah itu, dia nggak bangun lagi. Ruangan terdiam. Suara kamera dari wartawan terdengar lembut, seperti gemerisik angin. Arman melanjutkan. Matanya mulai berkaca. Sejak malam itu saya nggak bisa tidur. Wajah dia selalu muncul. Saya tahu saya nggak pantas dimaafkan, tapi saya mohon, doakan saya bisa menebus kesalahan ini, meski cuma dengan sisa hidup saya. Hakim menatapnya lama, lalu mengangguk kecil. Baik, terdakwa sudah berbicara. Sekarang kita dengar saksi dari pihak kepolisian. Rendra Wijaya berdiri. Langkahnya mantap, tapi suaranya terdengar pelan saat berbicara. Yang Mulia, saya hanya ingin menegaskan bahwa terdakwa telah mengakui semua perbuatannya tanpa paksaan. Semua bukti mendukung pengakuan itu. Tapi saya juga ingin menyampaikan sesuatu di luar hukum tertulis. Hakim menatapnya. Memberi izin. Silakan Inspektur. Rendra menatap ruang sidang yang penuh. Dalam penyelidikan ini, saya melihat dua hal yang sama kuatnya, kejahatan dan kesepian. Terdakwa memang membunuh, tapi di dalam dirinya ada seseorang yang sudah lama mati sebelum malam itu mati karena kehilangan, karena tak pernah didengar. Beberapa orang di ruangan menunduk. Maya yang duduk di barisan belakang menatap Rendra dengan mata berkaca. Rendra melanjutkan, saya tidak membenarkan perbuatannya, tapi saya ingin kita semua belajar. Kalau di sekitar kita ada seseorang yang terus menyimpan luka, jangan diam, karena kejahatan kadang bukan dimulai dari niat jahat, tapi dari hati yang dibiarkan busuk dalam kesepian. Hakim Rukmini menatapnya dalam, lalu berkata pelan, terima kasih Inspektur, dunia butuh lebih banyak suara seperti Anda. Setelah itu, sidang ditunda sejenak. Ruangan menjadi riuh rendah. Ibu Lestari tetap duduk diam, tangannya menggenggam bunga melati. Ketika Arman digiring keluar oleh petugas, pandangan mereka sempat bertemu sejenak. Tak ada kebencian, tak ada teriakan, hanya dua manusia yang saling memandang dengan luka yang sama, satu karena kehilangan, satu karena menyesal. Arman menunduk dalam, lalu berbisik nyaris tanpa suara. Maaf Bu. Ibu Lestari tidak menjawab. Ia hanya meletakkan bunga melati di pangkuannya, lalu menutup mata sejenak. Air matanya jatuh tanpa suara. Sore itu, setelah sidang selesai, wartawan menyerbu halaman pengadilan. Rendra menolak diwawancara. Ia hanya berkata singkat, keadilan sudah berjalan, tapi jangan berhenti di ruang sidang, lanjutkan dengan kasih sayang. Dokter Maya di sampingnya menambahkan lirih, karena hanya dengan kasih sayang, luka manusia bisa benar-benar sembuh. Malam harinya, di sel tahanan, Arman duduk di pojok, menatap dinding kosong. Ia teringat wajah Nadia, senyum lembutnya, tatapan takutnya, dan keheningan sesudahnya. Ia tahu tak ada doa yang bisa menghapus apa yang telah ia lakukan, tapi ia tetap menunduk, berbisik lirih, Tuhan, kalau kau masih dengar, biarlah sisa umur ini aku gunakan untuk membayar apa yang sudah aku hancurkan. Sementara itu, di rumahnya di Purwokerto, Ibu Lestari menyalakan lilin di depan foto putrinya. Di samping lilin, sehelai bunga melati yang tadi ia bawa dari pengadilan tergeletak diam.
Ia berdoa dengan suara lembut. Nak, keadilanmu sudah datang. Tapi ibu masih mendoakan dia juga. Semoga Tuhan menunjukkan jalan untuk jiwanya. Dan malam itu, entah kenapa, Ibu Lestari merasa udara sedikit lebih ringan. Seperti ada tangan lembut yang menyentuh hatinya dan berkata, "Terima kasih. Sudah belajar untuk memaafkan." 3 bulan telah berlalu, sejak vonis dijatuhkan. Media sudah berhenti menulis, publik sudah lupa, dan berita baru menggantikan tragedi lama. Namun bagi orang-orang yang hidup di dalam kisah itu, waktu belum benar-benar bergerak. Inspektur Rendra Wijaya kini jarang terlihat di kantor. Ia sedang mengambil cuti panjang, tinggal di rumah kecilnya di pinggiran Pamulang. Setiap pagi ia duduk di teras sambil memandangi jalan kecil di depan rumah tempat anak-anak tetangga bermain, tertawa, tanpa tahu apa itu kehilangan. Di depannya, secangkir kopi mengepul, dan di tangannya sebuah buku catatan lusuh yang semakin penuh tulisan. Ia menulis dengan tinta hitam, hurufnya rapi tapi bergetar. Keadilan bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari perenungan. Kita menghukum pelaku, tapi siapa yang menyembuhkan dunia? Ia berhenti menulis ketika mendengar suara langkah kaki mendekat. Dokter Maya Anindita muncul di gerbang, membawa 2 kantong plastik berisi makanan. "Kalau saya tidak datang, Bapak pasti cuma minum kopi seharian," katanya sambil tersenyum. Rendra tertawa kecil. "Kamu memang seperti ibu saya, Maya. Suka khawatir." "Bukan khawatir, Pak. Saya cuma tahu, orang yang paling banyak menolong orang lain biasanya lupa menolong dirinya sendiri." Mereka duduk bersama. Angin sore berembus lembut, membawa aroma tanah basah dari taman kecil. "Bagaimana keadaan Arman di penjara?" tanya Rendra akhirnya. Maya menghela napas. "Tenang, ia mulai rajin menulis surat. Katanya ingin belajar agama dan bantu pustakawan di dalam sana." Rendra mengangguk pelan. Mungkin itu cara dia menebus. "Bapak masih marah?" Rendra menatap jauh. "Tidak, hanya sedih. Karena semua ini sebenarnya bisa dicegah kalau seseorang lebih dulu mendengar dia." Sementara itu, di Purwokerto, Ibu Lestari perlahan kembali pada rutinitas lamanya. Rumahnya kini sering dikunjungi anak-anak tetangga. Ia membuka kelas mengaji kecil di ruang tamu, dengan sajadah tipis dan papan tulis kecil yang sudah usang. Suara tawa anak-anak membuat rumah itu kembali hidup. Suatu sore, setelah kelas selesai, ia duduk di depan jendela, menatap langit jingga yang mulai turun. Di pangkuannya, sebuah surat dengan perangko dari Tangerang Selatan. Ia membuka pelan, membaca dengan mata yang mulai berkaca. Tulisan tangan itu sederhana tapi jujur. "Bu Lestari yang saya hormati, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya tidak berharap ibu memaafkan saya, tapi setiap malam saya berdoa agar ibu tenang. Di dalam penjara ini, saya belajar menulis dan membaca doa. Saya hanya ingin bilang saya ingin hidup ini punya arti, walau sedikit. Mungkin dengan menulis, saya bisa mengingat siapa saya sebelum semua ini terjadi." Dari Arman Suryana. Air mata menetes di pipi Ibu Lestari. Ia menatap foto Nadia di dinding dan berbisik pelan. "Nak, dia menyesal. Dan ibu sudah memaafkan. Sekarang kita tenang." Ya, di Tangerang Selatan, Rendra memutuskan untuk kembali ke kantor, hanya untuk 1 hari, bukan untuk bekerja, tapi untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Ia mengetik dengan hati yang berat. "Saya telah menyelesaikan banyak kasus, tapi saya mulai sadar, setiap kasus selalu meninggalkan luka di dalam hati saya. Saya ingin melanjutkan hidup dengan cara lain, bukan sebagai penegak hukum, tapi sebagai penjaga nurani." Kapolres hanya terdiam ketika membacanya. "Pak Rendra, kami akan kehilangan penyidik terbaik." Rendra tersenyum tipis. "Bapak tidak kehilangan apapun. Dunia hanya butuh lebih banyak orang yang berani berhenti sebelum hatinya membatu." Malam itu, Rendra dan Maya bertemu di tepi danau kecil dekat Bintaro. Lampu-lampu kota berpendar di air, menciptakan bayangan seperti bintang yang jatuh. Mereka duduk di bangku kayu, tanpa bicara lama. "Bapak tahu," kata Maya akhirnya, "saya dulu takut berhadapan dengan kematian. Tapi sejak kasus Nadia, saya belajar bahwa yang menakutkan bukan kematian, melainkan hidup tanpa makna." Rendra menatapnya, lalu tersenyum. "Kamu belajar dengan cepat, Maya. Saya punya guru yang baik." Mereka terdiam lagi, menikmati suara jangkrik dan riak air. Rendra mengeluarkan buku catatan dari sakunya, menulis pelan tanpa menatap kertas. Maya melirik, lalu bertanya, "Tulis apa lagi, Pak?" Rendra tersenyum.
Catatan terakhir. Ia menulis kalimat pendek. Keadilan sejati bukan ketika pelaku dihukum, tapi ketika dunia belajar menjadi lebih lembut. Beberapa minggu kemudian, Ibu Lestari menerima paket kecil dari pos. Isinya sebuah buku berjudul Di Balik Senyap, catatan seorang penyelidik karya Rendra Wijaya. Ia membuka halaman pertama, dan di sana tertulis, untuk Nadia Prameswari, gadis yang mengajarkan bahwa kebaikan bisa tetap hidup, bahkan setelah nyawa berhenti. Ibu Lestari menutup buku itu perlahan, menatap jendela di mana sinar matahari sore masuk lembut. Di luar, anak-anak masih tertawa. Ia tersenyum, untuk pertama kalinya tanpa air mata. Malamnya, Rendra duduk di beranda rumahnya. Dokter Maya datang membawa teh hangat, seperti biasa. Mereka tidak banyak bicara, hanya duduk berdampingan, menatap langit malam yang bersih. "Pak," kata Maya perlahan, "kalau Nadia bisa lihat kita sekarang, saya yakin dia tersenyum." Rendra mengangguk. Mungkin dia sudah bahagia di tempat yang lebih tenang. Hening, hanya suara jangkrik dan semilir angin yang membawa aroma tanah. Rendra memandang langit, lalu berkata pelan, "Kadang Tuhan tidak mengubah dunia dengan keajaiban besar, Maya. Dia mengubahnya lewat orang-orang kecil yang belajar dari luka." Maya menatapnya lama, kemudian tersenyum. "Kalau begitu, mungkin kita sedang jadi bagian kecil dari keajaiban itu, Pak." Rendra tersenyum, menatap jauh ke langit yang bertabur bintang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya benar-benar tenang, karena ia tahu kisah Nadia bukan sekadar kisah duka. Itu adalah pengingat bahwa keadilan, cinta, dan pengampunan masih bisa berjalan beriringan di dunia yang keras ini. 6 bulan setelah pensiun, kehidupan Rendra Wijaya terasa lebih tenang. Ia kini lebih sering mengajar di sekolah-sekolah dan komunitas kecil, berbicara tentang empati dalam penegakan hukum. Buku pertamanya, Di Balik Senyap, diterima hangat oleh publik. Banyak orang menulis surat kepadanya, sebagian berterima kasih, sebagian menangis, sebagian bertanya, "Pak, apakah orang jahat masih bisa berubah?" Setiap surat ia baca dengan tenang. Ia membalas dengan tulisan tangan, tanpa sekretaris, tanpa asisten. Bagi Rendra, setiap surat adalah bentuk kehidupan kecil yang menolak menyerah pada luka. Suatu pagi, di antara tumpukan surat, ia menemukan satu amplop coklat berbeda. Alamat pengirimnya tertulis dengan tinta biru. Arman Suryana, Lapas Kelas Sapu Tangerang. Tangannya sedikit gemetar saat membuka. Di dalamnya ada 2 lembar kertas dan sebuah foto kecil. Ia mulai membaca. "Pak Rendra, saya tidak tahu apakah Bapak masih ingat suara saya. Tapi saya masih ingat setiap kata yang Bapak ucapkan waktu itu. Keadilan bukan hanya menghukum, tapi memahami kenapa seseorang bisa tersesat. Kata-kata itu yang menyelamatkan saya, Pak." Rendra berhenti membaca sejenak. Di foto itu, terlihat Arman rambutnya mulai memutih, wajahnya lebih tenang. Ia berdiri di perpustakaan kecil dengan rak kayu di belakangnya. Surat itu berlanjut, "Di sini saya mulai menulis. Buku-buku adalah dunia baru bagi saya. Saya belajar dari kisah orang lain yang juga pernah salah, tapi berani memperbaikinya. Setiap minggu, saya ajarkan baca tulis untuk napi baru. Dan setiap kali saya melihat mereka belajar menulis huruf pertama, saya merasa seperti diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Saya tahu, saya tidak bisa memperbaiki hidup Nadia. Tapi mungkin, lewat hal kecil ini, saya bisa menjaga agar tidak ada lagi saya-saya lain yang kehilangan arah." Di akhir surat, Arman menulis kalimat yang membuat Rendra menatap lama ke dinding ruangannya. "Bapak pernah bilang, manusia bisa kehilangan segalanya, kecuali hati nurani. Terima kasih karena Bapak tidak menyerah melihat manusia dalam diri saya, bahkan ketika saya sendiri sudah berhenti melihatnya." Sore itu, Rendra membawa surat itu ke rumah Dokter Maya, yang kini membuka klinik kecil di Bintaro. Maya membaca surat itu dengan perlahan, lalu menatap Rendra dengan mata berkilat. "Dia menulis dengan sangat jujur, Pak." Rendra mengangguk. Mungkin ini pertama kalinya dia menulis bukan untuk membela diri, tapi untuk hidup. Maya tersenyum. "Kalau begitu, kata-kata Bapak benar. Kadang keadilan tidak datang dari palu hakim, tapi dari pena yang menulis dengan penyesalan." Rendra diam sejenak, lalu menatap foto Arman di surat itu. "Aku lihat matanya Maya. Tenang, dia sudah menemukan caranya berdamai." Beberapa minggu kemudian, Rendra menerima undangan dari Universitas Hukum di Yogyakarta. Mereka ingin ia berbicara tentang keadilan yang manusiawi.
Ia setuju bukan karena ingin dikenal, tapi karena ingin berbagi bahwa hukum tanpa hati hanyalah tulisan kering. Hari itu aula universitas penuh sesak. Mahasiswa, dosen, bahkan wartawan hadir. Rendra naik ke podium dengan langkah perlahan, menatap wajah-wajah muda di hadapannya. "Anak-anakku," katanya pelan. "Dulu saya pikir tugas seorang penyidik adalah mencari pelaku. Tapi sekarang saya tahu tugas kita yang sesungguhnya adalah mencari kemanusiaan yang hilang di antara rasa sakit." Ruangan hening. Ia melanjutkan, "Jangan terburu-buru menilai seseorang dari perbuatannya, karena di balik setiap kesalahan, selalu ada kisah yang belum selesai." Di baris depan, seorang mahasiswa perempuan meneteskan air mata. Namanya Rara, mahasiswa psikologi yang kehilangan kakaknya karena kekerasan beberapa tahun lalu. Ia berdiri, mengangkat tangan, dan bertanya dengan suara bergetar, "Pak, apakah benar setiap orang bisa berubah? Bahkan pembunuh sekalipun?" Rendra tersenyum lembut. "Bisa, Nak. Tapi bukan karena hukum, melainkan karena pengampunan." "Pengampunan?" "Ya," katanya. "Karena pengampunan bukan membebaskan orang lain dari dosa. Itu membebaskan diri kita dari kebencian." Ruangan seketika sunyi. Beberapa mahasiswa menunduk, menuliskan kalimat itu di buku catatan mereka. Usai acara, Rendra berjalan keluar aula. Langit Yogyakarta sore itu berwarna jingga lembut. Ia berdiri di bawah pohon flamboyan, menatap daun-daun merah yang gugur pelan. Dokter Maya menelpon dari Tangerang. "Pak, saya baru dapat kabar dari lapas. Arman jatuh sakit, tapi katanya masih sempat menitip pesan." Rendra menggam ponsel eret. "Pesan apa?" "Dia minta Bapak jangan berhenti menulis. Katanya setiap tulisan Bapak bisa menyelamatkan orang yang belum sempat didengar." Rendra memejamkan mata. Suara mahasiswa yang tadi meneteskan air mata masih terngiang di telinganya. Ia menatap langit senja dan berbisik, "Baik Arman, aku akan menulis, selama masih ada manusia yang butuh didengar." Malam itu, di kamar penginapan kecilnya di Yogyakarta, Rendra duduk di depan meja, menulis di halaman baru buku catatan tuanya. Tulisan tangan itu kali ini tidak berat, tidak penuh duka tapi hangat, seperti doa. "Tuhan, terima kasih. Karena dari kejahatan aku belajar tentang kesedihan. Dari kesedihan, aku belajar tentang pengampunan. Dan dari pengampunan, aku akhirnya belajar tentang cinta." Ia menutup buku itu, meniup lilin kecil di meja, lalu berbaring. Di luar jendela, angin membawa aroma bunga flamboyan, dan dari kejauhan, suara gamelan malam terdengar samar lembut, seperti nyanyian yang menidurkan luka-luka lama. Waktu berjalan pelan di hidup Rendra Wijaya. Sudah hampir setahun sejak buku pertamanya diterbitkan. Namanya kini sering disebut di seminar dan majalah hukum, bukan sebagai penyidik hebat, tapi sebagai mantan polisi yang menulis tentang hati. Namun bagi Rendra, semua itu bukan kebanggaan melainkan kesempatan kedua untuk mengembalikan makna pada dunia yang pernah terasa terlalu dingin. Setiap pagi, ia masih menjalani rutinitas sederhana. Menyapu halaman, menyalakan teko air, lalu duduk di teras sambil menatap matahari terbit. Sinar kuning keemasan menembus daun jambu di depan rumah, menari di permukaan cangkir kopinya. Ia sering berpikir, betapa ironisnya hidup. Dulu, ia berlari mengejar kebenaran. Sekarang, ia hanya duduk diam, dan kebenaran itu datang sendiri, lewat kedamaian kecil yang ia temukan di hatinya. Suatu pagi, seorang anak muda datang ke rumahnya. Ia memperkenalkan diri dengan suara lembut. "Nama saya Dito, Pak. Saya mahasiswa hukum, baca buku Bapak, dan saya ingin belajar langsung dari Bapak." Rendra tersenyum. "Belajar apa, Nak?" "Saya bukan dosen. Belajar tentang manusia," jawab Dito singkat. Kalimat itu membuat Rendra terdiam. Ia mempersilakan Dito duduk, menyajikan teh. Mereka berbincang lama, tentang keadilan, tentang hati nurani, tentang betapa mudahnya manusia menilai tanpa mencoba memahami. Dito menatapnya kagum. "Pak, kenapa Bapak berhenti jadi polisi? Bukankah Bapak masih bisa menolong banyak orang?" Rendra menatap jauh ke taman. "Karena untuk menolong orang, Nak, kadang kita harus berhenti memegang senjata dan mulai memegang hati." Dito menunduk, mengcatat setiap kata. Dan di wajah muda itu, Rendra melihat sesuatu yang dulu ia miliki, semangat untuk menegakkan kebenaran tanpa kehilangan sisi manusia. Beberapa minggu kemudian, Rendra menerima kabar. Arman Suryana meninggal dunia karena komplikasi paru-paru di dalam penjara.
Berita itu tidak membuatnya kaget, tapi tetap menyisakan diam panjang. Ia duduk di ruang tamunya, memandangi foto lama Nadia yang dulu diberikan Bu Ratna. Maya datang sore itu, membawa kabar yang sama. Dia meninggal dengan tenang, Pak, kata Maya lembut. Petugas bilang, di meja kamarnya ada satu buku di balik senyap, di halamannya penuh coretan doa. Rendra menatap langit jingga di luar jendela. Akhirnya dia pulang. Maya duduk di sebelahnya. Bapak menyesal? Rendra menggeleng pelan. Tidak, saya hanya berharap dunia memberinya kedamaian yang dulu tidak pernah ia temukan. Maya menatapnya dengan mata lembut. Mungkin dia sudah menemukannya lewat kata-kata Bapak. Henning. Angin sore masuk melalui jendela, menggoyangkan tirai putih perlahan. Beberapa hari kemudian, Rendra memutuskan untuk menulis lagi. Kali ini bukan buku, bukan laporan, hanya surat. Ia menulisnya untuk seseorang yang tak bisa lagi membacanya. Untuk Nadia Prameswari, terima kasih karena kisahmu mengubah banyak jiwa, termasuk jiwaku. Kau mengajarkan kami bahwa bahkan dalam kematian, manusia masih bisa mengajarkan tentang cinta dan maaf. Dunia mungkin melupakanmu, tapi tidak dengan mereka yang pernah belajar dari kisahmu. Ia menutup surat itu, menaruhnya di dalam buku catatannya, dan berkata pelan, kisahmu sudah selesai, Nak, tapi pesanmu akan terus hidup. Beberapa minggu kemudian, Rendra diundang ke acara televisi untuk berbicara tentang keadilan yang punya wajah manusia. Studio itu terang, tapi suasananya hangat. Pemandu acara, seorang perempuan muda, bertanya, Pak Rendra, apa pelajaran terbesar dari semua perjalanan Bapak selama ini? Rendra tersenyum kesil, bahwa tidak semua kebenaran harus diteriakkan. Beberapa cukup disampaikan dengan kelembutan. Apa Bapak percaya, pelaku seperti Arman pantas mendapat pengampunan? Pantas, jawabnya tanpa ragu. Karena kalau kita tidak memberi kesempatan untuk berubah, kita tidak lebih baik dari kesalahan itu sendiri. Penonton di studio Henning, beberapa meneteskan air mata. Malamnya, Rendra berjalan pulang sendirian. Ia melewati taman kota, tempat anak-anak bermain di bawah lampu jalan. Suara tawa mereka menembus udara malam, seperti nada yang membangunkan sesuatu di dalam dirinya. Ia berhenti sejenak di bangku taman, menatap langit yang penuh bintang. Bayangan wajah semua orang yang pernah ia temui muncul satu persatu: Nadia, Arman, Bu Ratna, Ibu Lestari, dan Maya. Semuanya telah meninggalkan jejak. Rendra tersenyum tipis. Mungkin beginilah hidup, ya. Tidak ada akhir yang sempurna. Hanya cerita yang berhenti di saat kita sudah belajar cukup. Ia menatap bintang paling terang dan berbisik, terima kasih Tuhan. Karena dari luka, aku belajar mencintai hidup lebih dalam. Pagi berikutnya, ia menulis satu kalimat terakhir di buku catatannya. Kalimat yang kelak akan tertulis di halaman penutup buku keduanya. Kadang Tuhan tidak menghukum manusia jahat. Ia hanya mempertemukan mereka dengan kebaikan, agar keduanya sama-sama belajar apa arti menjadi manusia. Ia menutup buku itu dengan senyum, menatap matahari yang baru terbit di balik pepohonan. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Rendra benar-benar merasa damai, bukan karena dunia telah berubah, tapi karena ia sendiri sudah berubah. Pagi itu, langit Purwokerto berwarna keemasan. Kabut tipis masih bergelayut di antara pepohonan, dan suara ayam berkokok bersahut dari kejauhan. Di sebuah rumah kecil di pinggir sawah, Ibu Lestari sibuk menata bunga di vas kaca. Hari ini istimewa, tamu dari jauh akan datang, seseorang yang dulu hanya ia kenal lewat berita dan surat. Tak lama kemudian, suara mobil terdengar di luar pagar. Rendra turun perlahan, rambutnya kini memutih sebagian. Di sampingnya, Dokter Maya membawa kotak kecil berisi bunga melati kering dan sebuah buku bersampul coklat. Assalamualaikum, sapa Rendra sambil tersenyum. Waalaikumsalam, jawab Ibu Lestari lembut. Akhirnya Bapak datang juga. Mereka saling berjabat tangan, lama, hangat, seolah dua jiwa yang sama-sama pernah menanggung beban kini akhirnya bertemu dalam damai. Terima kasih sudah menerima kami, Bu, ucap Maya sambil menyerahkan kotak bunga. Itu, dari taman di Tangerang, tempat dulu kami sering mengingat Nadia. Ibu Lestari memeluk kotak itu erat. Terima kasih, Nak. Bunga melati selalu jadi kesukaan Nadia. Setelah sarapan sederhana di beranda, teh hangat, ubi rebus, dan suasana sawah yang hijau, mereka bertiga berjalan ke makam Nadia. Jalan tanah masih lembab oleh embun pagi. Di kiri kanan, daun padi bergoyang pelan, menciptakan suara lembut seperti desah doa. Di bawah pohon Kamboja yang rindang, nisan putih itu berdiri sederhana.
Nama Nadia Prameswari tertulis bersih. Diapit 2 kelopak bunga kering yang masih tersisa dari peziarah sebelumnya. Rendra menunduk, menatap nisan itu dengan mata lembut. Dulu aku datang ke sini untuk meminta maaf, katanya pelan. Sekarang aku datang untuk berterima kasih. Maya berlutut, meletakkan bunga melati di atas tanah. Karena dari kisahmu, banyak hati yang belajar mencintai lagi, bisiknya. Ibu Lestari menatap langit, senyumnya penuh damai. Anakku, sekarang kamu tidak sendirian lagi. Lihat, dunia mendengar kisahmu dan mereka belajar darinya. Mereka bertiga berdoa dalam diam. Tak ada air mata, hanya ketenangan. Angin berhembus pelan, menjatuhkan 1 kelopak bunga Kamboja ke tanah lembut, seperti salam dari langit. Setelahnya, mereka duduk di bawah pohon besar tak jauh dari makam. Burung-burung kecil berkicau, dan aroma tanah basah terasa menenangkan. Pak Rendra, kata Ibu Lestari perlahan, saya dulu pikir hidup saya berhenti saat Nadia pergi, tapi ternyata hidup terus berjalan. Saya belajar mengajar anak-anak lagi, dan setiap kali melihat mereka tertawa, saya seperti melihat Nadia di antara mereka. Rendra tersenyum. Itu artinya ibu sudah sembuh. Tidak sepenuhnya, jawabnya lembut. Tapi saya tidak lagi sakit. Saya hanya rindu. Maya menatap keduanya, lalu berkata pelan, mungkin memang begitu cara Tuhan menyembuhkan manusia, bukan dengan menghapus luka, tapi membuat kita berdamai dengan bekasnya. Rendra menatap sawah di depan mereka hijau, luas, dan damai. Ia berkata lirih, saya pernah berpikir keadilan adalah ujung dari perjalanan, tapi ternyata keadilan hanya pintu menuju pengampunan, dan pengampunanlah yang membawa kita pulang. Sore itu, sebelum kembali ke Tangerang, Rendra mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya. Bu, ini buku kedua saya. Belum diterbitkan, tapi saya ingin ibu yang membaca pertama kali. Judulnya sederhana, Rumah Bagi Hati Yang Hilang. Ibu Lestari membukanya, membaca halaman pertama dengan bibir bergetar. Tulisan tangan Rendra masih sama tegas tapi hangat. Untuk semua ibu yang kehilangan, untuk semua anak yang pernah tersesat, dan untuk semua jiwa yang masih mencari jalan pulang. Air matanya menetes pelan. Ia menatap Rendra, tersenyum. Terima kasih, Pak. Buku ini bukan hanya tentang Nadia, tapi tentang semua yang pernah terluka. Maya menatap langit sore yang mulai jingga. Kalau Nadia bisa lihat sekarang, saya yakin dia bahagia. Rendra menatap ke arah matahari terbenam. Bahagia bukan karena dunia menangis untuknya, katanya pelan, tapi karena dunia belajar darinya. Senja turun perlahan. Ketiganya berdiri di tepi sawah, memandangi langit yang memerah. Suara jangkrik mulai terdengar, dan di kejauhan, seorang anak kecil berlari sambil tertawa, mengejar layang-layang yang hampir jatuh. Rendra menatap pemandangan itu lama, lalu berkata nyaris seperti berdoa, lihat Bu, hidup memang rapuh, tapi selama masih ada tawa anak-anak, masih ada cinta, dan masih ada orang yang mau memaafkan, dunia ini belum kalah. Maya menggenggam tangannya, hangat dan tenang. Bapak tahu, katanya, saya dulu ingin jadi dokter untuk menyembuhkan tubuh, tapi sekarang saya ingin menyembuhkan hati seperti yang Bapak lakukan. Rendra tersenyum. Kalau begitu, kita sama-sama penyembuh, Maya. Hanya saja obat kita bernama pengertian. Matahari tenggelam sepenuhnya. Langit Purwokerto berubah ungu tua, dan 1 bintang pertama muncul di atas cakrawala. Mereka bertiga berdiri diam, menikmati sunyi yang terasa suci. Sebelum pulang, Ibu Lestari berkata lembut, Pak Rendra, tolong titip pesan untuk siapapun yang membaca kisah Nadia nanti. Rendra menatapnya. Pesan apa, Bu? Ibu Lestari tersenyum, matanya berkilau oleh cahaya senja. Bilang pada mereka, jangan biarkan dunia membuat hati kalian keras, karena hanya hati yang lembut yang bisa memaafkan, dan hanya dengan memaafkan, manusia bisa benar-benar hidup. Rendra mengangguk pelan. Itu akan jadi kalimat terakhir di buku saya, Bu. Malam itu, ketika mobil melaju meninggalkan desa, Rendra menoleh ke belakang. Di kaca spion, ia melihat bayangan Ibu Lestari berdiri di beranda, melambaikan tangan sambil tersenyum. Cahaya lampu rumahnya berpendar lembut di tengah gelap sawah, seperti lentera kecil yang menolak padam. Rendra tersenyum, menatap ke depan. Maya tertidur di kursi sebelah, kepalanya bersandar di jendela. Di luar, bulan penuh menggantung di langit, memantulkan cahaya di jalanan yang basah. Ia berbisik pelan, Nadia, kau sudah pulang.
Dan kami semua juga sudah menemukan jalan pulang kami masing-masing. Mobil itu terus melaju menuju malam, membawa kedamaian yang lama ditunggu. Dan di atas langit yang terang oleh bulan, mungkin hanya mungkin, ada satu jiwa muda yang tersenyum bahagia, melihat dunia akhirnya belajar mencintai dengan cara yang benar.